masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Akibat hujan deras, 2 kecamatan di Pasaman Barat dilanda banjir dan tanah longsor. Puluhan sepeda motor memakai knalpot bising terjaring razia. Aksi balap liar yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di kilometer 2, daerah Pulau Punjung, Darmasraya, sangat meresahkan warga. Hampir seluruh badan jalan dipakai untuk aksi balap liar. Kondisi itu diperparah dengan suara knalpot yang memekakkan telinga. Satuan Lalu Lintas Polres Darmasraya menggelar razia di Jalan Lintas Sumatera itu. Puluhan sepeda motor terjaring razia knalpot bising pada Sabtu malam pekan lalu. Selain knalpot bising, masih banyak ditemukan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Petugas juga menemukan salah seorang pengendara sepeda motor yang membawa minuman keras. Kasat Lantas Polres Darmasraya, Ibtu Andi Muhammad Nur Fadli mengatakan, patroli dan razia ini dilakukan setiap malam dan menjaring 10 hingga 20 sepeda motor. Sebagian besar pengendara sepeda motor yang terjaring razia karena menggunakan knalpot bising dan diduga akan melaksanakan balap liar. Dari Satlantas Polres Darmasraya merespon, kita melaksanakan patroli malam, melaksanakan penindakan malam, baik itu terhadap masyarakat yang berpotensi melaksanakan balap liar maupun berpotensi juga melaksanakan kegiatan yang merugikan seperti minum minuman keras dan juga yang pasti yang memang benar menggunakan knalpot brong dan positif melaksanakan balap liar. Ini setiap malamnya kita mendapat kurang lebih 10 sampai 20 kendaraan bermotor. Patroli dan razia knalpot bising ini akan rutin digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Darmasraya. Hal ini juga semakin banyaknya keluhan masyarakat akan keberadaan knalpot bising yang mengganggu ketenangan mereka. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Rason yo. Kalau nama buik lai. Koresi kuang yo. Angtan gua. Sempat buron 7 bulan lamanya. Tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor dan pembakaran rumah akhirnya menyerah setelah kakinya ditembak polisi saat berupaya kabur dari sergapan petugas pada Kamis malam pekan lalu. Tersangka ini diringkus saat berada di daerah Pangkalan, Kabupaten 50 Kota, saat hendak kabur ke Provinsi Riau. Tersangka bernama Anto, warga Padang Alai Bodi, Payakumbuh Timur, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD Payakumbuh untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Pengakuan tersangka, dirinya tidak hanya mencuri sepeda motor, namun juga terlibat pembobolan rumah dan membakar 2 rumah di daerah Bodi, Kota Payakumbuh. Tersangka mengaku sebagian besar yang menjadi korban merupakan tetangga satu kampung. Motifnya hanya karena sakit hati. Awalnya tersangka melampiaskan rasa kesalnya dengan mencuri sepeda motor atau membobol rumah korban. Setelah isi rumah digasak, tersangka lalu membakar rumah korban. Total ada 2 rumah yang dibakar oleh tersangka. Tersangka kita amankan dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dan pembakaran rumah dan kandang ayam. Kemudian tersangka juga melakukan pencurian pompa air dan kipas angin. Dan pada saat tersangka hendak melarikan diri setelah 7 bulan kejadian tindak pidana dilakukannya, tersangka dapat kami tangkap di wilayah Pangkalan dan melaksanakan tindakan tegas dan terukur. Selain tersangka, sejumlah barang bukti hasil pencurian juga turut disita,
seperti sepeda motor, sepeda, pompa air, alat pertanian, dan senjata tajam. Saat ini, tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Payakumbuh untuk pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. Sri Luis melaporkan dari Kota Payakumbuh. Dalam rekaman kamera pengintai, terlihat seorang pengemudi ojek daring mencuri telepon genggam milik seorang mahasiswa yang tertinggal di dashboard sepeda motornya saat terparkir di kawasan daerah Tunggul Hitam, pusat Kota Padang pada Jumat pekan silam. Sebelum beraksi, pelaku memantau situasi terlebih dahulu. Saat diyakini jika kondisinya benar-benar aman, pelaku pun beraksi, mengambil telepon genggam dengan cepat dan meninggalkan lokasi. Meski telah dipantau kondisinya aman, pelaku tak sadar aksinya mencuri terekam jelas oleh kamera pengintai. Korban melaporkan peristiwa yang dialaminya yang disertai dengan rekaman kamera pengintai itu. Pencurian HP milik saya tadi pagi di Sentika yang terjadi sekitar pukul jam 9.40. Anggota Satreskrim Polresta Padang meringkus pelaku di daerah Tunggul Hitam tanpa perlawanan. Petugas juga menyita barang bukti telepon genggam yang dicuri. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Kami dan rekan-rekan untuk melakukan di lapangan dan diketahui plat motor itu dari CCTV. Tersangka kita amankan di daerah Tunggul Hitam. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang untuk pengusutan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Panen padi telah usai. Areal persawahan yang luas ini pun berubah fungsi menjadi arena perlombaan layang-layang. Permainan anak nagari ini digelar di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Padang, Pariaman. Para pencinta layang-layang Danguang datang dari berbagai pelosok Piaman Laweh memenuhi lokasi. Mereka adu kemahiran memainkan layang-layang yang mengeluarkan suara dengung. Perhatian peserta dan penonton tertuju ke angkasa, menyaksikan langit bertabur layang-layang. Pemenang ditentukan dengan 2 kriteria, ketinggian dan tegak lurus benang. Semakin tinggi dan tegak lurus benang layangannya, dialah sang pemenang. Peserta lomba layang-layang ini bukan hanya anak-anak, tapi mereka yang sudah lanjut usia pun masih menikmatinya. Selain mencari gelar juara ataupun hadiah, lomba ini juga sebagai ajang nostalgia, mengenang masa kecil. Pada umumnya masa anak-anak itu kami bermain layang-layang. Jadi sekarang saya ada di sini karena ada perlombaannya tingkat anak-anak, tingkat remaja, tingkat orang tua. Ini termasuk orang tua hari ini. Saya ikut gitu. Jadi senang aja gitu. Dan sekalian merajut silaturahmi dengan sesama masyarakat. Karena layang-layang ini ibarat kita berpacu dalam pemilihan, ya kan? Satu yang dijuakan, satu yang menarik. Jadi ada balance, adanya keseimbangan. Pemenang akan mendapatkan hadiah dari panitia berupa uang tunai atau barang elektronik. Lomba layang-layang ini biasanya berlangsung hingga beberapa hari selama kemarau belum usai dan sawah belum ditanami. Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.